Oke guys, ini dia Lancer Dangan ya. Lancer Dangan ini guys dipasarkan di Indonesia sekitar 1988 sampai 1993 dengan bermesin 2 varian guys. Jadi kalau Lancer ini sih sebenarnya bentuknya mantap ya. Kalau Lancer ini fitmentnya pun dapat ya. Dari segi pokoknya depan belakang seginya keren lah, walaupun ini tahun-tahun tua lah kalau gitu. Nah ini mesinnya guys, mesin Lancer ini menggunakan 2 varian, yaitu Lancer Dangan GLX 1500 cc. Varian ini merupakan versi paling standar guys dan ekonomis. Mesin ini sangat bandel, minim perawatan kompleks dan suku cadang. Sangat melimpah karena juga berbasis dengan keluarga Mitsubishi. Colt, tahu kalian Colt T120? Nah itulah, sama dengan itu. Itu yang menggunakan karbu guys ya. Tapi saran sih lebih bagus abang ambil yang karbu. Kalau Lancer dengan tipe GTI 1600 cc DUAC, udah tau lah DUAC ya, merupakan varian kasta tertinggi bermesin 4G61 DUAC. Ini sangat terkenal di kalangan pencipta kecepatan karena karakternya yang bertenaga, putaran atas tinggi, dan sudah menggunakan teknologi pasukan bahan bakar injeksi elektronik. Tapi saran dari aku ya guys, kalau itu guys nanti kalau udah rusak sensornya, kalau ibaratnya injeksi ini sangat payah, yaitu kembali lagi kepada orangnya masing-masing. Ini dia bentuk Lancer Dangan ya bang. Kalau Lancer Dangan ini bang sebenarnya secara fitment ataupun ya ditambah-tambah sayap sedikit, nah macam gini ya, yang penting warnanya glowing aja bang. Lancer Dangan ini bang, mau abang lewat pun sekarang tahun 2000-an memang pasti masih dilirik orangnya dengan yang keren, fitmentnya rapi ya. Jadi Lancer Dangan ini juga bang, keluhannya kalau Mitsubishi ya tetap di seperempat bang. Seperempat Mitsubishi itu mahal, tapi tergantung dari abangnya lagi. Kalau abang boros sama mau beli mobil nanti yang abang sedikit royal sama mobil abang bisa pilih Lancer Dangan ini. Lancer Dangan ini bandel bang sih. Tapi kalau yang injeksi bang ya saran aja ya, kalau bisa bawa mekanik lah ya. Ini speedometernya Lancer Dangan. Kalau Lancer Dangan ini bang, dia memang kalau kencang sudah pasti ya, sudah pasti. Jadi Corolla nggak kencang bang, Corolla pun kencang guys. Cuman ya jadi pertimbangan jelas lagi guys Lancer, karena mesin Lancer ini bandel guys. Lancer Dangan ini guys, Lancer ini guys dari pertama keluar memang untuk balap ya fitmentnya, walaupun dari tahun tua guys. Kalau Corolla sih ya udah ada juga sih yang untuk balap, cuman itu guys kayaknya sih Lancer lagi. Terus Lancer ini juga bang ya nggak sekuat Corolla ya. Aku itu terserah sih, mau Lancer mau Corolla itu aku bilangkan aja lain ya. Nah Lancer bang sering kena di kaki-kaki ya, berbeda sama Toyota Corolla. Tapi kalau secara keseluruhan ganteng, fitmentnya dapat, pokoknya sedep lah dibawa jalan. Abang cuman ngerapikan cat, warna cat sama interiornya ya. Nah pilihlah interiornya masih bagus bang ya. Nah itu catnya bang rapikan ya, keren bang. Ini ya bang lihatnya Lancer sedep gini aja guys, yang penting catnya itu udah bersih gitu ya kan. Keren kali ya, nggak bosan mandang ya kan. Cuman itu kembali lagi pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan ya. Silakan nilai masing-masing lah. Ini aku jelaskan pada abang juga, karena abang yang mau beli, aku hanya ngasih penjelasan bang, bukan untuk matokan kan. Karena di sini abang nanya Lancer Dangan atau Corolla.
Kalau Lancer dangan ya bisa aja, Corolla pun bisa. Oke, kita lompat ke Corolla twin cam. Kalau Corolla bang bandelnya, waduh, jangan abang pertimbangkan lagi bang. Kalau Corollanya udah kayak mana kita bilang ya, kiblatnya lah ya. Karena Corolla ini mesinnya mesin Starlet juga, sama-sama abangnya itu ya. Nah ini dia Corollanya. Corolla pun keren ya, cuman ya dia bentuknya kalau dimodif dia pasti keren, berbeda sama Lancer ya. Kalau Lancer gitu kan aja pun dia, yang penting catnya itu masih bagus, keren. Kalau Corolla harus dikasih tambahan tipis-tipis ya, ganti pelak ya, untuk biar membuat aura tuanya itu jadi hilang ya. Jadi hilang. Aduh, ngusir kucing guys, tiba-tiba kucing naik. Terus oke, ini mesinnya Toyota Corolla twin cam generasi ke-6 guys, kode sasis AE92, yang dipasarkan di Indonesia pada tahun 1987 guys, atau 1992. Memiliki 3 varian utama. Meskipun nama mobil populer dengan sebutan twin cam atau garis miring poros ganda DUAC, varian terendah justru masih menggunakan mesin SOHC. SOHC itu yang karbu guys, lebih bagus kalau aku pribadi ya SOHC guys daripada DUAC. Kenapa gitu bang? Kalau dia yang injeksi guys, yang paling mobil tua, aduh. Tapi kalian tetap tenang, kalau Corolla mau bengkel-bengkel pun yang ibaratnya nggak terkenal kali pasti paham. Dan Corolla ini juga mobilnya nggak mengke seperti Lancer ya. Kalau Lancer memang agak-agak ya gitu guys. Udah, kita lompat ke mesinnya. Mesinnya ada yang 2E 1300 cc ya, tipe SE. Mesin ini dipasang pada tipe paling standar guys, mesin yang sama yang digunakan pada Toyota Starlet. Nah, tahu Starlet ini kan, meskipun mobil disebut twin cam, varian tersebut menggunakan teknologi SOHC 12 valve ya. Dan mesin kedua yaitu tipe SI Limited guys. Nah ini yang bagus guys. Kalau yang ini adalah varian mesin yang populer guys, dan paling banyak populasi di Indonesia, yang 1,6 guys ya. Tapi cari yang kalau bisa yang karburator guys, karena dia itu sangat bandel guys ya. DUAC 16 valve ya, dimana kedua noken as digerakkan bersamaan menggunakan gear internal di dalam silinder head ya guys. Tenaga maksimal 94 HP pada RPM 6000. Torsi maksimal 135 Nm pada 3600 RPM. Jadi kalau kalian mau pilih 13 atau 16, aku sarankan 16. Tapi kembali lagi bang, kalau bisa pilih yang karbu saja. Itu dia tadi Corollanya sampai dites di drag ya. Nah ini keren. Kalau bisa ambil warna kayak gini lah. Cuman itu lampu belakang memang kalah sama Lancer ya kalau Corolla. Tapi emang tahu kan Corolla bang, dia sama Starlet. Starlet itu bang, mau abang cari isi usus dalamnya ataupun apa ya bang, pasti sekarang masih ada. Berbeda sama Mitsubishi bang, abang harus ke tempatnya dulu. Kalau Starlet bengkel pinggiran pun pasti ada. Sama macam abang ini Corolla twin cam. Inilah penampakan Corolla twin cam yang sudah dimodif ya. Walaupun simple tapi itu nggak main-main ya. Dan keduanya bang berpasaran bang. Kalau Lancer dangan sekitar 30-an, Corolla twin cam pun di atasnya bang 40 sampai 45-an bang, tergantung kondisi dan perawatannya, dan tergantung pajaknya juga bang. Yang penting sih mesinnya. Kalau pajak masih bisa kita hidupkan, tapi kalau mesin itu adalah hal yang paling utama. Kalau mesin dibongkarnya secara bagus ya itu bagus, tapi kalau dapat yang bengkel abal-abal guys,
mesinnya udah pernah dibongkar. Aduh, wassalam.